Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wijaya dengan NIM 0514583358. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana perintah-perintah dasar pada sistem operasi atau pada perintah dasar komputer pada CMD ya, atau bisa disebut command from. Kita langsung saja praktekkan perintah di sini. Yang pertama kita yaitu ada CD, yaitu mengubah direktori kerja saat ini. Misalnya CD dokumen akan berpindah ke folder dokumen seperti ini ya. Jadi dari CD ini pindah misalnya dokumen. Kita lihat tuh di sini CD dokumen. Nah, ini sudah masuk. Lalu kemudian ada perintah CLS. CLS yaitu membersihkan layar terminal atau CMD, menghapus semua teks yang ditampilkan. Nah, seperti ini ya. Jadi dari semua hasil yang ketikkan, CLS itu menghapus. Kemudian CLS / tanda tanya menampilkan informasi bantuan tentang perintah CLS, termasuk cara pengguna. Kalau kita misalkan bingung, nah ini yaitu menampilkan informasi bantuan tentang perintah. Kemudian lanjut yang keempat, yaitu ada dir / tanda tanya menampilkan informasi bantuan tentang perintah dir, termasuk opsi dan cara penggunaannya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini nih. Lalu kemudian ada ipconfig. Yang kelima ada ipconfig. Menampilkan IP, konfigurasi IP dari semua adaptor jaringan pada komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Nah, ini ya tampilannya. Lalu kemudian ada ipconfig all. Fungsinya yaitu menampilkan informasi lengkap tentang semua adaptor jaringan, termasuk alamat baik DHCP dan DNS. Lanjut lagi, kemudian ada ipconfig / tanda tanya. Seperti yang tadi disamakan ya, yaitu fungsinya menampilkan informasi bantuan tentang perintah ipconfig. Jadi kalau kita bingung melihat ini atau perintahnya, kita tulis saja tanda tanya ipconfig / tanda tanya. Kemudian ada ipconfig release ya, /release. Fungsinya melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP untuk adaptor jaringan untuk membuat lagi yang membuatnya tidak terikat. Lanjut, tampilannya seperti ini ya. Lalu kemudian ada ipconfig renew / renew. Fungsinya yaitu memperoleh alamat IP baru dari server DHCP untuk adaptor jaringan. Tampilannya seperti ini. Oke,
Kemudian kita lanjut yaitu untuk ke-10, yaitu menampilkan on IP config display DNS, menampilkan cache DNS lokal yang berisi alamat IP dan nama domain yang telah di-resolve atau yang telah dibuka. Contohnya seperti ini. Ya, ini ya. Lalu kemudian ada IP flash DNS, IP config flash DNS, yaitu fungsinya menghapus chat DNS lokal berguna untuk menyegarkan atau merefresh informasi kepada server DNS. Lalu kemudian ada selanjutnya ada IP config register DNS. Dia berfungsi mendaftarkan nama host komputer ke server DNS berguna untuk memperbarui informasi DNS. Perintah ke-13 kita perintahnya ping. Ping yaitu menguji konektivitas jaringan dengan mengirimkan paket ke alamat IP atau nama domain tertentu. Itu mengecek jaringan ya. Di sini kita bisa melihat atau bisa mengecek kembali, contohnya kepada ping google.com. Nah, ini apakah terkoneksi? Nah, ini adalah terkoneksi ke internet. Lalu langkah selanjutnya yaitu netstart. Nih, bersihkan dulu. Netstart yaitu menampilkan statistik jaringan termasuk koneksi TCP yang aktif, port yang terbuka, dan statistik protokol. Nah, itu sedang menampilkan statistik jaringan. Dan juga menampilkan IP-nya. Nah, ini sedang menampilkan satu persatu, diperincikan. Kemudian kita lanjut, yaitu ada tracert, menelusuri jalur paket data ke alamat IP atau nama domain, menampilkan setiap hop atau lompatan dalam jaringan. Nah, ini menelusuri jalur paket ke alamat IP atau nama domain ya, menampilkan setiap lompatan dalam jaringan. Kemudian yang ke-16 ada path ping. Ya, ini tampilannya, yaitu berfungsi menggabungkan fungsi ping dan tracert, memberikan informasi tentang latensi dan kehilangan paket di sepanjang jalur ke alamat IP. Lalu NSLOOKUP. NSLOOKUP itu mengambil informasi DNS untuk alamat IP nama domain, berguna untuk troubleshoot DNS. Kemudian ada NetSH. Nah, ini ya masih bisa diperlanjutkan atau masih dituliskan. Nah, tapi kita kembalikan terlebih dahulu. Lalu ada NSLOOKUP. Lalu ada NetSH.
yaitu berfungsi mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan di Windows, termasuk firewall dan jaringan. Nah, kita ini ya. Ini bisa saja dilanjut. Kita lanjut lagi. Ada root. Nah, root ini berfungsi menampilkan dan mengonfigurasi tabel routing IP komputer. Ini. Lalu yang terakhir ada net. Net ini berfungsi mengelola jaringan dan sumber daya jaringan, menyediakan berbagai perintah untuk mengelola pengguna, folder bersama dan koneksi jaringan. Di sini contoh nih, kita ambil net user. Nah, ini tampilannya user ini seperti ini ya. Oke, baik, sekian dari saya. Ini sudah semua ya diperintahkan. Sekian praktik dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.